kita kasih tahu, dan akhirnya terjadi satu stretching antara orang tua dan anak. Begitu juga dengan istri, biasa nawarkan, sayang mau makan apa nih? Oh, kita baru pulang ditawarin ini semangat, tapi kalau 24 jam ditanya ngomongan hal yang sama saja itu it become annoying ya. Masa nggak tahu sih gue mau apa gitu. Nah, jadi hari ini saya coba, karena saya juga ngalami sendiri semasa pandemik ini, banyak sekali hal yang kita sebagai laki-laki sometimes we don't know what a woman wants. Padahal sesungguhnya Tuhan menciptakan wanita itu untuk menolong kita. Tapi karena ego dari seorang laki-laki ini terlalu besar, dan akhirnya ya terjadi itu. Tapi saya berharap dengan apa yang saya share sore ini tidak menjadikan saya seorang yang lebih hebat daripada teman-teman yang lain. Saya percaya teman-teman lain juga punya pengalaman sendiri yang luar biasa, yang mungkin saatnya nanti pasti akan bisa di-share-kan juga ya, Mbak Dian ya. Kita berbagi juga, Pak. Oke, latar belakang saya mengambil sharing ini adalah seperti yang saya sebut tadi, dan tujuan dari sesi ini adalah bagaimana kita memperbaiki atau bagaimana kita belajar untuk mengetahui banyak hal. Contoh satu kalimat kecil. Papa bisa temenin mama nggak? Baru dia ngomong begitu aja kita udah, wah dia pasti mau belanja. Padahal sebenarnya dia pengen kita bersama-sama dengan dia, ya, untuk pergi, menemani dia aja, nggak ngapa-ngapain. Temen dia aja, mungkin cuma nyetirinnya sampai parkir, udah dia pergi sendiri. Tapi sometimes kita merasa, kok lu nggak tahu sih, gue lagi banyak kerjaan nih lu. Nah kata-kata seperti itu terjadi. Jadi di sore ini kita belajar sama-sama supaya komunikasi itu lebih baik, supaya kita sebagai seorang pria, kepala keluarga, ataupun imam di dalam keluarga tahu bagaimana memperlakukan wanita. Di mana Tuhan sudah menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk kita, kemudian menempatkan dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Bisa kita bayangkan, kita tahu Presiden Soeharto, bagaimana dia punya karir. Di balik seorang presiden yang begitu luar biasa, ada seorang istri, Ibu Tin, yang begitu luar biasa. Kalau kita refleksi lagi ke Presiden Amerika Serikat, Clinton kalau nggak salah, yang ada kasus Lewinsky, siapa yang membebaskan dia dari tuduhan publik dan Kongres? Istrinya juga. Nah, jadi kesuksesan seorang pria di hari ini ditentukan seorang wanita di belakang dia yang akan mendukung dia. Mari kita kasih tepuk tangan dong untuk para wanita. Yeah. Oke, tanpa panjang lebar, by the way, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung menggunakan chat room. Nanti Mbak Dian akan re-summary dan bisa ditanyakan dan kita bahas di akhir sesi ini. Oke ya? Is that fine? Is that okay? Yes. Oke. Sebelum saya lanjut, ada satu survei menurut Bloomberg Businessweek. Di sini mengatakan bahwa tingkat perceraian selama masa lockdown di China itu meningkat 25%. Dan kalau dihitung-hitung tahun 2018 mereka mempunyai angka 4-5 juta perceraian dalam 1 tahun. Di masa lockdown mereka increase 25%, average berarti 500.000 case per bulan, dan sehari di satu distrik kurang lebih 17.000 kasus perceraian. Dan saya berharap itu adalah negara tetangga, tapi negara kita tidak. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang bertuhan. Jadi kita masih ada pengajaran-pengajaran dari dasar belakang setiap agama yang mengajarkan kita tetap taat. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka. Dan saya berharap negara kita tidak masuk dalam kategori itu. Oke, Mbak, sebelum saya mulai, saya share screen dulu ya, Mbak Dian ya. Boleh. Halo? Mbak Dian? Ya, silakan Pak, di-share. Suaranya kedengeran ya? Kedengaran. Oke, saya share screen.
Oke, teman-teman, yang saya ingin bahas hari ini adalah tentang relationship. Subtopiknya adalah four things a woman need from a man. Jadi di dalam suatu hubungan itu ada 4 hal penting yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Apa yang saya ingin sharekan hari ini saya bagi menjadi beberapa bagian. 4 hal, ada budaya pernikahan, beberapa pola dan prinsip, kedewasaan, ketegasan, konsistensi, dan ketangguhan, dan terakhir menjadi seorang pria sejati. Simon, itu di play dong. Di play yang kanan bawah yang ada screen. Itu. Something wrong with the slide, bro. Dia satu slide gitu. ke slide yang lainnya nggak bisa di pause. Jadi dia jalan semaunya dia, jadi makanya nggak bisa di play. Ya. Oke. Oke, I try to play ya, I try to play. Nah, ini dia nggak bisa berhenti. Dia langsung jalan sendiri. Oke. Sorry. Oke, jadi mau nggak mau saya mesti manual. Sorry. Ada sedikit technical issue. Nah, 4 hal. Kita mulai dengan 4 hal. Seorang laki-laki yang tidak memiliki sistem pemikiran yang teratur akan selalu dibawa kendali seorang laki-laki yang memilikinya. Dari Edwin Lewis Cole. 4 hal yang dikehendaki oleh Tuhan dari seorang pria itu adalah kedewasaan, ketegasan, konsistensi, dan ketangguhan. Begitu halnya dengan wanita juga. 4 hal yang diinginkan seorang wanita dari seorang pria adalah 4 hal yang sama, yaitu kedewasaan, ketegasan, konsistensi, dan ketangguhan. 4 hal yang digumulkan oleh seorang pria dalam kehidupan, 4 hal yang sama, kedewasaan, ketegasan, konsistensi, dan ketangguhan. Ada sebuah quote dari Edwin Lewis Cole yang mengatakan bahwa definisi diri antara mutlak sebagai seorang yang dikasihi Tuhan, inilah Anda yang sejati. Setiap definisi lain adalah ilusi. 4 hal yang kita tahu, kita hidup dalam sebuah dunia yang rumit, yang penuh dengan pencobaan, kerusakan, dan gangguan, dan pengalihan perhatian. Dengan banyak hal yang menarik perhatian dan waktu Anda. Maka tersisa sedikit sekali waktu untuk mengatur pemikiran dan memprioritaskan hidup kita. Itu yang terjadi saat ini. Untuk menemukan jalan benar dan tetap berjalan pada jalur itu, Tuhan menghendaki 4 hal dari Anda. 4 sifat dasar karakter yang dapat membawa damai sejahtera ke hati dan kebahagiaan rumah Anda. Keempat sifat dasar ini jika dipraktikkan secara teratur memiliki kuasa untuk mengubah anak laki-laki berapapun umurnya menjadi pria dewasa. Wanita pada dasarnya mengimpikan laki-laki ideal, tapi masalahnya adalah mereka menikah dengan pria yang nyata. Wanita diciptakan oleh Tuhan untuk menolong pria. Sering hal yang dimaksudkan para wanita sebagai suatu bantuan yang dibutuhkan, kadangkala dianggap laki-laki sebagai omelan yang sangat-sangat menakutkan. Ada pepatah yang berkata bahwa hal-hal yang berlawanan akan saling menarik satu sama yang lain, seperti magnet dengan kutub yang sama akan menolak. Pepatah ini terbukti dengan pasangan suami istri dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bisa bersatu dalam satu ikatan pernikahan. So far so good? Yuk. Oke. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita nonton dulu. Ini ada sebuah cuplikan saya ambil dari YouTube. Kebenaran ini dari latar belakang budaya India ya, karena saya berusaha mencari library, tapi yang ketemu ini, coba kita nonton sama-sama sebelum kita mulai. Share screen belum ini ya? Masih share screen ya, Mbak? Ya. Oke. Nggak bisa di itu.
Ini emang nggak ada suaranya ya, Pak ya? Pak Simon? Halo? Pak Simon, suaranya nggak ada ya memang ya, Pak? Suaranya nggak keluar ya, Pak Simon ya? Kenapa? Suaranya nggak keluar ya? Ada keluar. Di sana nggak keluar ya, Mbak? Iya. Mungkin Bapak saya tadi- punya internet connection yang nggak bagus. Nggak keluar suaranya, nggak Mungkin- ada. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya, Pak Pur ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau enggak, Bapak boleh coba. Mungkin Bapak tadi belum di-share, Pak. Jadi stop share, terus habis itu harus ada yang centang sound itu loh, Pak. Stop share. Bapak stop share. Ini saya stop share. Oke, Bapak udah stop share. Oke. Bapak masuk Saya ke share screen lagi. screen. Tapi waktu Bapak share screen, di sebelah kiri sebelum Bapak tampilin, di sebelah kiri ada Oh, share computer sound. Ya, betul. Iya. Sorry. Saya ulang lagi atau saya lanjut aja, Mbak Dian? Monggo, kayaknya kalau coba aja Pak, Bapak ulang aja lagi karena Ayo. tadi enggak ya, biar semua Ya. udah pada penasaran Oke, saya- sama video Bapak. Oke. Tadi apa gitu. Sekarang udah keluar? Oke. अब योभन्दा बढी चाहिँ बेपछि हो र हस् अनि आएको पनि 3-4 घन्टा भइसक्यो अब सुरु गरौँ है के तिम्रो नाम चाहिँ के हो मेरो नाम जुनेली आमाको चाहिँ मनमाया मेरो चाहिँ गोपाल नारायण सबैले मायाले गोफले भन्छन् ए जिनेली पख्ला न पख्ला जुनेलीले पालेको भन्दा धेरै पो गलायो भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्र सा मुझे तन तेरा चमके बरसा मुझ पर घटाए तू ही मेरी कस्तो रक्सी गनाको रक्सी गनाको छ र अनि कति टाँसिनु परेको त मान्छेले देखेन के भन्छ के भन्नु नि हो साइन्सले उहाँ प्रुभ गरिसक्यो सबैलाई चाहिने चिज भनेर ऊ चाहिँ भने टाँसिनै मान्दैन जाउँ घरै जाउँ डेटिङ क्यान्सल यसरी बेहोरा सकेको घरमा बसी डेटिङ आइज भन्छ डेटिङ आयो घर जाने रे
होइन तिम्रो प्रब्लम चाहिँ के हो? प्रब्लम नै यही हो नि, तिमीले मलाई माया गर्दैन रहेछ। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा Gambar saya hilang ya, Mbak Dian? Iya, betul. Aduh, kayaknya internetnya sebentar ya. Oke. Udah. Oke, barusan yang kita tonton itu adalah menceritakan bagaimana satu budaya lama dan budaya baru. Dating itu di masa lalu itu kita untuk seorang pria ketemu dengan seorang wanita harus melalui suatu proses yang sangat sangat hati-hati dan sangat konvensional. Dan di hari ini apa yang menjadi budaya masa lalu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang melanggar, tapi di hari-hari ini itu dilegalkan. Jadi ini yang terjadi di saat ini. Jadi sometimes di dalam keluarga juga sering terjadi seperti itu. Definisi tradisional itu yang seperti digambarkan di video tadi itu menurut saya menceritakan kepada kita banyak hal-hal yang di masa lalu yang kita anggap itu tabu, tapi di hari ini dilihat, termasuk juga hubungan. Jadi kita cenderung berpikir tentang pernikahan sebagai suatu lembaga yang statis, tanpa perubahan, namun tidaklah demikian. Sepanjang sejarah, peran-peran yang dimainkan para suami dan istri mengalami transformasi, demikian pula dengan harapan-harapan mereka. Sementara norma-norma sosial berubah dengan cepat, baik pria maupun wanita. Mungkin merasa tercabut dari akar, bingung dan tanpa orientasi. Nah, fenomena ini dinamakan rootlessness. Hal yang dianggap ekstrim 50 tahun yang lalu mungkin dipandang normal hari ini. Hal yang dianggap aneh, bahkan ilegal, kemudian menjadi sangat biasa hari ini. Seperti tadi video yang kita udah lihat. Norma-norma baru akan gagal total jika itu tidak sesuai dengan pengertian internal tentang benar dan salah. Satu abad yang lalu, perhatian utama seorang pria adalah kehidupan rohaninya. Sekarang, hal-hal fisik dan sementara. Orang-orang yang memandang pernikahan sebagai cara untuk menemukan cinta dan pemenuhan pengalaman seksual. Itu terjadi di tahun 1850 sampai 1555. Dikenal sebagai masa pernikahan belas kasih, compassionate marriage. Itulah masa di mana pasangan-pasangan menikah demi alasan hati dan sering mengesampingkan sisi praktis. Pada Perang Dunia Kedua, dunia mengalami serangkaian revolusi di berbagai sisi kehidupan manusia. Revolusi sosial, politik, agama, dan lain-lain. Seiring revolusi ini, cara pandang masyarakat terhadap pernikahan juga mengalami revolusi dari belas kasih menuju ekspresi diri. Itu yang terjadi hari-hari ini dengan generasi setelah kita. Dalam pernikahan ekspresi diri, pasangan-pasangan berusaha menemukan diri mereka sesungguhnya. Masing-masing pasangan berada dalam misi pencarian diri, suatu perjalanan menuju aktualisasi diri. Pernikahan ekspresi diri didasarkan pada aku. Jadi ini yang bisa menjadi sumber pemicu suatu keributan dalam keluarga, atau maksudnya pertikaian dalam keluarga. Hal itu tidak akan berhasil karena pernikahan bukanlah didasarkan pada aku. Pernikahan adalah persekutuan empati, bukan pencarian diri yang sejati dari seseorang. Pada masa seperti ini, pernikahan terancam bubar, karena pernikahan ekspresi diri cenderung meyakinkan dirinya bahwa aktualisasi diri lebih penting dari komitmen. Generasi milenial berbeda dengan generasi baby boomer. Seperti saya, usianya udah
54. Pernikahan saya sudah memasuki umur 28 tahun. 8 tahun. Anak saya ada 3. Yang pertama laki, umurnya 28, yang kedua 27, yang ketiga 26, setahun 1. Kreatif tuh. Sangat-sangat kreatif. Oke, kita lanjut. Tendensi yang terjadi adalah mereka fokus pada diri mereka sendiri sebagai individu, bukan pada diri mereka sebagai bagian dari kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu ikatan pernikahan sebagai keluarga. Pasangan-pasangan ini menilai pesta-pesta lebih di atas daripada tanggung jawab, kesenangan di atas kedewasaan, ekspresi diri di atas kerendahan hati, dan kenikmatan di atas komitmen. Akibatnya mereka sering tidak rela membuat pengorbanan untuk hal-hal yang baik tersebut. Sebagai akibat pergeseran ini, masyarakat diperhadapkan pada norma-norma baru. Tidak heran bahwa pasangan-pasangan menanti lebih lama untuk menikah. Kita bisa lihat hari-hari ini, termasuk anak saya juga, dengan usia dia 28, saya tanya, kapan mau merit ya? Dia bilang, aduh, 28 merit. Entah deh, Pi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Padahal saya sendiri merit di usia 25 tahun. Usia yang sangat-sangat muda. Ide tentang menyerahkan diri kepada seorang manusia lainnya untuk seumur hidup mungkin tampak terlalu mengekang dan terlalu permanen. Itu yang mereka takutkan. Kasih yang penuh pengorbanan didefinisikan kasih yang tidak berakhir. Itu bukan tentang kenikmatan sesaat, melainkan penghargaan yang konsisten hari ke hari, tahun ke tahun. Ada 2 kata yang mengekspresikan rahasia kelanggengan dalam suatu hubungan. Kalau teman-teman tahu, mungkin boleh kasih komen apa 2 kata itu. Ayo, Mbak Dian. Yo. Jika ada 2 kata yang mengekspresikan rahasia kelanggengan dalam sebuah hubungan, 2 kata itu apa? Ayo, Pak Pur, dibantu. Yo, mari. Ayo, mari. Pak Ipung ngomongnya setia. 2 kata. 2 kata, berarti 1 setia, satunya lagi. 2 kata kan, Pak? Bukan 2 suku kata kan? Bukan, 2 kata. 2 words. Oh. Jadi harus 2 word ini. Cinta kasih, kata Pak Daniel. Oke, good. Berkorban. Oke. Korban. Ya. Oh, Pak Henry dong, semati sehidup. Aduh, kebalik ya, kewala-wala ya Pak. Oke. Adapun 2 kata tersebut adalah adaptasi dan penyesuaian. Oh. Kita sering dengan dia. Nah, saya mau coba jelaskan dengan gamblang ya. Apa itu adaptasi? Adaptasi berarti memiliki pemahaman dan kerelaan untuk menerima kondisi-kondisi baru. Adaptasi tidak sama dengan penyesuaian. Penyesuaian berarti berhubungan dengan perubahan-perubahan besar dan kecil yang merupakan proses yang tidak pernah berakhir dan menjadi kunci untuk kelanggengan. Kunci keberhasilan pernikahan adalah ketika kita fokus pada kebutuhan orang lain. Ini yang terjadi di dalam pandemi. Pada saat kita ingin melakukan pekerjaan kita, mungkin kita punya agenda, wah dulu saya kerja, terus kemudian saya nggak punya waktu untuk beresin ini. Nah, ini libur, work from home, mungkin punya waktu. Saya pengen beresin mobil saya, ngerapin apa. Tapi istri annoying. Pak, gini, gini. Nah, itu yang menimbulkan. Sebenarnya mereka berusaha menolong. Cuman karena kitanya udah terlalu fokus pada diri kita sendiri, kita nggak tahu kebutuhan dia. Dan itu yang terjadi. Saya lanjutkan lagi ya. Egoisme adalah tanda ketidakdewasaan dan sebuah kegagalan untuk menerima tanggung jawab untuk siapapun selain diri sendiri. Itulah pernikahan saya sebut kesatuan empati. Empati adalah kerelaan untuk membuka diri terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan menjadikannya perasaan dan kebutuhan kita sendiri. Sebelum kita lanjut, mungkin ada satu video
yang kita bisa nonton lagi ya. Ini banyak nonton nih Mbak Dian nih. Wes. Ya, udah Jumat-Jumat menjelang ini. weekend kan, jadi harus Sebelum saya memainkan video ini menunjukkan bahwa generasi setelah kita, yaitu millennials, mereka dengan gampang bisa menemukan pasangan mereka dari dunia maya. Ataupun bahkan tidak lihat sesuatu, hanya teks saja. Ini video yang saya ambil dari sebuah cuplikan aplikasi namanya. Nah, kita tonton sama-sama ya. Mati ya Mbak Dian ya? Iya, Bapak keklik kali ya. Internetnya apa namanya? Mungkin drop ya speednya ya. Oh ya, oke. Saya recover lagi Pak. Oke. Sip. Mungkin Pak ini udah di slide 11 kan ya Pak ya? Mungkin bisa di apa? Bapak bisa full screen kali kalau udah di 11. Is it? 13 ya tadi ya, 11 kali. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ya, Ya. nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi ya. Yes, boleh. Sorry, saya ulang lagi tadi ya. Saya ulang ya.
Yes. Nah, di dalam, oke, udah selesai ya. Di dalam Sudah. video klip tadi menceritakan satu orang wanita dengan satu orang pria, mereka tidak saling kenal dari latar belakang beda, mereka ketemu hanya dengan texting. Dan itu ada aplikasinya menurut anak saya. Dan saya dapat video klip ini dari anak saya juga. Saya share, dia share ke saya bahwa, "Pi, ini video bagus nih, cocok dengan apa yang Papi mau bawakan," katanya. Jadi saya tampilkan di sini. Nah, itu juga terjadi dengan kehidupan anak saya. Mereka pernah mengalami dan pernah menjalani proses seperti ini. Jadi sangat-sangat perlu suatu pengetahuan yang baik dari kita sebagai sisi orang tua, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk tidak membangun suatu hubungan dengan latar belakang yang tidak jelas seperti ini. Jadi hari-hari ini kata dating di Amerika, mereka menganggap udah tidak ada, udah lenyap. Karena proses dating itu adalah proses PDKT kalau zamannya kita ya. Masa kita namanya PDKT ya. PDKT Dulu kita ya. ada PDKT, terus kemudian datang ke rumah, bawa kue, kasih ya calon mertua lah, atau kokonya atau dedeknya, terus kita dekat, kita ngobrol, duduk di ruang tamu. Anak-anak sekarang udah nggak ada. Anak-anak sekarang mereka ketemu di mall, terus sometimes dari yang cowok kita langsung ke rumahnya, atau kebalikannya juga begitu. Nah, hari-hari relationship seperti ini, dasar-dasar dan norma-norma seperti ini kita sebagai kepala rumah tangga khususnya kita harus tahu mengajarkan. Karena ini norma adalah satu prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah. Ya, prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah. Nah, ini yang sangat-sangat bahaya kalau kita tidak tahu bagaimana memposisikan diri. Karena anak-anak milenial sekarang beda dengan zaman kita sebagai anak muda di zaman baby boomer. Karena pada saat itu bagi kita untuk melakukan kita pegangan tangan, ngajak mereka keluar itu prosesnya berbulan-bulan baru bisa diajak keluar. Betul ya, Pak Daniel ya? Yes. Enggak juga sih, tergantung. Gantung ya? Tergantung, Pak. Oke. Ya, kita lanjut. Sorry. Pak Simon, boleh minta Ya. tolong itu animation pen-nya boleh disilang aja, ditutup aja, supaya nanti layar tampilannya Bapak jadi lebih gede. Oh, animation pen-nya. Oke, Ya, saya tutup coba sekarang. ditutup. Mungkin Udah. dia terus Udah ya? Sudahkah? Di sini sih belum Udah. kelihatan. Oh ya, oke. Better. Thank you. Makasih Pak Daniel juga. Ini masukan dari Pak Daniel sih tadi. Oke, thank you Pak Daniel. Yes, oke. Nah, saya lanjut. Dalam abad ke-21 ini, para pria sedang dievaluasi, para wanita sedang dievaluasi bukan karena perkara gender, seperti yang sering terjadi, melainkan akan kemampuan dan kontribusi mereka. Perubahan ini terlambat tapi pasti, dan telah banyak meningkatkan peran wanita di tingkat profesional dan membawa keadilan dalam kehidupan sehari-hari zaman ini. Sementara berbagai keuntungan dari pergerakan hak wanita dan usaha keberlanjutan dari kesetaraan gender telah membuat keadaan lebih baik. Namun, muncul konsekuensi yang tidak diperkirakan sebelumnya, yaitu sebagai masyarakat, kita dibingungkan antara kesamaan hak dengan kesetaraan peran. Kita telah diarahkan oleh gagasan yang keliru dan tiba pada kesimpulan bahwa peran yang tertukar dalam pernikahan bukan hanya dapat diterima, melainkan juga menjadi hal yang dikejar. Kita telah dibingungkan dengan penanganan kesetaraan di bawah hukum dengan kesetaraan peran dalam pernikahan. Izinkan saya membuat suatu pengamatan. Wanita dan pria berbeda, bukan hanya berbeda secara fisik, bukan hanya berbeda pada emosi juga, tetapi berbeda dari sisi kejiwaan juga. Selain hal-hal tersebut di atas, masih banyak lagi perbedaan antara pria dan wanita. Namun, budaya modern telah mendorong kita untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan ini dengan konsekuensi buruk sesuai dugaan. Para suami dan istri menjadi bingung tentang peran mereka yang dapat mereka lakukan dalam hubungan modern. Namun, gagasan internal dari hakikat manusia tidak berubah. Untuk memahami sifat dasar ini akan lebih bijak bila kita mulai dari permulaan. Sang Pencipta menyatakan bahwa
pertemanan intim dari seorang perempuan telah dibutuhkan dan akan selalu dibutuhkan oleh seorang pria demi kebaikan sang pria. Ada 5 strategi sederhana bagi pria dan istri yang mungkin saya akan bagikan. Saya coba slide-nya ya. Saya coba slide-nya. Mungkin sebelum kita mulai, ini ada sebuah quote. Kelihatan, Mbak Dian? Yes, kelihatan. Tinggal dicoba Bapak slideshow aja. Coba saya slideshow. Di sebelah kanan bawah. Nah, ini dia bisa manualnya. Oke. Di sini ada, dia katakan begini, 3 main rules in relationship. Don't lie, don't cheat, and don't make promises you can't keep. Jadi dalam suatu hubungan ada 3 aturannya. Jangan bohong, jangan nipu, dan jangan membuat janji yang kita tidak bisa tepati. Ini sering terjadi dalam kehidupan saya juga begitu. Misalnya jauh-jauh hari, istri saya khususnya, dia adalah seorang yang sangat well organized, jadi dia akan ngomong sesuatu, karena istri saya jualan makanan, dia sering bilang, 2 hari lagi ada event ini ya, saya minta tolong nanti beberapa tempat makanan tolong diantar gitu. Saya gampangin, iya, pasti. Nah, dia udah tahu, kalau nggak dikonfirmasi H-1, besok pasti lupa. Dan itu sering terjadi. Begitu itu kejadian, yang terjadi apa? Argumen dan akhirnya ribut. Ya, friksi lah terjadi. Begitu friksi terjadi, karena saya juga banyak melakukan hal-hal yang tidak baik di masa-masa yang lalu, dan saya belajar banyak, akhirnya the next day, pagi-pagi, dia ada di dapur, saya udah bangun. Ma, sorry ya, kemarin papi begini-gini, terus saya ciumin pipinya. Ah, udah selesai. Nah, itulah wanita. Nah, kalau kita tahu bagaimana cara melakukannya, itu akan membuat hubungan kita itu sangat-sangat manis dan sangat-sangat dynamic. Hubungan yang baik bukan berarti tidak ada pertikaian ataupun friksi. Betul ya, Pak Pur ya? Begitu juga di dunia edukasi. Benar nggak, Pak? Argumen friksi kecil itu adalah satu bumbu masak di dalam suatu hubungan. Oke, next saya tampilkan lagi satu quote. Dia bilang begini, I don't need a perfect relationship, I just need someone won't give up on me. Jadi wanita sebenarnya tidak mengharapkan, karena di dunia ini tidak ada kata sempurna. Semua itu ada keterbatasan. Jadi dia bilang, saya tidak membutuhkan sebuah hubungan yang perfect, ya, yang bahasa Indonesia apa perfect ya? Apa ya bahasa Indonesia, kok lupa saya? Sempurna. Sempurna, betul. Tapi saya membutuhkan seseorang yang tidak menyerah dengan saya. Asik. Wanita dengan pria beda dari sisi pemikiran. Latar belakang saya seorang teknisi, istri saya seorang ibu rumah tangga. Jadi sometimes itu hal-hal tertentu, waktu dia merespon terhadap sesuatu itu sangat lambat. Dan itu kadang-kadang yang membuat kita laki-laki bereaksi bahwa, kok lu lemot banget sih, begini aja nggak tahu. Ya, bukannya nggak tahu, dia maunya kita bantuin dia. Itulah wanita sometimes. Bukannya tidak mengerti. Pernah nggak teman-teman dengar kata-kata seperti ini? Kalau berangkat satu keluarga ke mall, jatuh pada saat jam makan. Ada suaminya, ada istri, ada anak. Pasti ada dengar percakapan seperti ini. Istrinya mulai, Papa mau makan apa? Pernah ya dengar statement seperti ini ya? Sebenarnya pertanyaan itu adalah begini, Pak, tolong dong hari ini you mau makan apa, tentuin buat kita. Bukan dia bertanya bahwa dia tidak tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia mau. Sometimes ada sebagian pria ataupun suami yang menganggap bahwa lu makan gitu aja nanya nggak tahu, lu mau makan apa, makan aja. Sebenarnya bukan itu. Pertanyaannya itu adalah kata di belakang kata. Yang artinya gini, apa? Hari ini kita ada di mall, setiap kali kita makan yang ini. Di depan satu counter khusus, dia akan tanya, Papa mau makan? Padahal sebenarnya dia udah pengen makan itu. Tapi kita yang jadi suami kadang-kadang kurang peka. Jadi kita menganggap bahwa lu mau makan apa?
Aja nggak tahu. Nanya lagi. Ya makan gitu. Nah, sebenarnya yang dia mau adalah, Pak, kita mau makan ini, yuk Papa, kita sama-sama makan. Oke? Next kita lanjut, kita berharap ini bisa baik slide-nya. Nah, oke. 5 strategi yang tadi saya berbagi. Dan ini bukan suatu standar ataupun patokan, tapi ini dari beberapa pengalaman yang saya alami, saya berbagi, saya berharap it works well. Ada 5 strategi. Itu suami dan istri. Ya. Ada satu quote mengatakan begini, be the man she can depend on, not the guy that constantly let her down. Ini saya ambil dari stevenspeaks.com. Oke, kita lanjutkan yang berikut. Yang pertama, memberi dan menerima nasihat. Ini yang sering terjadi. Ada beberapa ilustrasi yang saya coba terjemahkan dalam kata-kata. Semoga kata-kata ini cocok dengan apa yang kita bisa praktekkan atau yang kita alami ya. Memberi dan menerima nasihat. Bagi suami, ini yang kita pernah ngalamin. Tidak terlalu cepat ya, PowerPoint-nya masih kebaca? Masih oke PowerPoint-nya? Masih kebaca. Masih kebaca, Pak. Nah, bagi istri masih kebaca ya. Nah, yang pertama itu kita saat menerima nasihat dari istri sadar bahwa kita diciptakan menjadi bagi istri ya menjadi penolong yang sepadan. Jadi jangan sometimes istri melihat kita mengerjakan sesuatu terus dia mengeluarkan satu statement ingin membantu dan kita sebagai laki-laki mendengarkan itu sebagai suatu ocehan yang berlebihan gitu. Lu mau tahu aja mau ngajarin gua bagaimana. Padahal sebenarnya enggak. Kita contoh refleksi lagi seperti Soeharto. Bayangkan di dalam kepemimpinannya sebagai seorang diktator yang 24 tahun ya pemerintahan dia ya, kalau nggak salah ya. 32. Kenapa? 22 tahun ya? Oke. Dalam 22 tahun? 32. Oh, 32 tahun. Oke, good. Dia adalah salah satu pribadi yang sangat-sangat di dalam kehidupan keluarganya mencerminkan bagaimana peran seorang istri di dalam keputusan-keputusan yang diambil. Permainan politik sebenarnya bukan dari beliau, tapi dari seorang istri. Pada saat Ibu Tin sudah meninggal, mulai dari sana karirnya mulai drop, karena tidak ada lagi personal counselor-nya yang membimbing dia. Itu yang saya lihat. Nah, jadi alangkah baiknya pada saat memberi dan menerima nasihat dari istri ataupun sebaliknya, kita harus mempunyai suatu karakter yang dibutuhkan. Bagi pria, pada saat kita menerima nasihat dari istri, kita harus humble. Kita tahu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau kita mengambil suatu keputusan akan lebih baik kalau kita bisa bertanya dulu kepada istri kita,
dan kita akan memutuskan suatu keputusan yang baik. Saya cerita satu pengalaman. Tahun 91 setelah saya menikah, banyak sekali awal-awal saya mulai berusaha, saya selalu berusaha memperkenalkan orang yang mau mengadakan transaksi dengan saya atau customer, khususnya supplier dalam hari ini. Saya bicara supplier. Jadi kalau saya mau kerja sama dengan orang itu, saya ajak ketemu. Yuk ketemuan yuk di mana, di mall makan. Saya ajak istri saya. Saya ajak dia, terus kenalan, terus kemudian ngobrol, ngalor ngidul. Udah selesai, pulang saya tanya. Saya bilang, Mah, ini orang gimana? Kalau menurut aku sih orangnya nggak srek ya. Nanti orangnya pasti kayak begini. Biasanya saya batalin transaksi itu. Saya batalin. Itu di awal-awal pernikahan saya sebelum saya punya anak. Nah, kesininya banyak yang berubah dalam kehidupan ini. Nah, singkat kata, usaha saya tidak berhasil dan akhirnya kolaps. Jadi setelah saya kolaps, saya review bahwa banyak hal yang saya lakukan salah. Karena kita terlalu banyak pakai akal dan tidak pakai hati. Sometimes kita mengambil suatu keputusan atau melakukan sesuatu, kita perlu pakai akal dan perlu pakai hati. Kalau itu tidak sinkron, yang terjadi adalah devastating dan kita akan sangat-sangat terjebak dalam suatu kondisi di mana kita ambil keputusan yang salah. Betul ya Pak Daniel ya? Nggak dengar. Oke. Commute. Hah? Ya, okay. Saya makin bingung nih Pak sebenarnya. Mau komentarnya gimana ya? Aku dengerin dulu deh sampai selesai. Oke. Silakan Pak, silakan. Didengerin dulu Pak, nanti baru komentar Pak. Siap. Di chatnya seru nih, di chat. Oke. Nah, yang kedua, satu quote mengatakan begini, he can't read your mind, so take a moment to let him know how you really feel. Jadi seorang laki-laki tidak bisa membaca pikiran daripada seorang wanita. Ambil satu waktu bagi si wanita untuk kasih tahu dia apa yang kita rasakan dan apa yang. Nah, hal ini terjadi di dalam keluarga saya. Jadi sering kita terjadi miskomunikasi di sini. Saya mungkin karena apa ya? Mungkin karena karakter saya juga. Jadi saya selalu mau apa-apa itu ngomongin dulu. Jadi jangan, masa nggak tahu sih, gue maunya apa? Nggak bisa, mesti ngomong. Nah, inilah satu komunikasi yang mungkin terjadi juga dalam keluarga teman-teman. Ya semoga tidak terjadi seperti apa yang saya alami. Jadi sering terjadi salah kaprah di bagian ini. Kita nggak bisa baca pikiran dia. Dan dia juga nggak mau kasih tahu, cuman menunjukkan satu body language dan lain sebagainya. Body language sometimes bisa miskomunikasi. Kalau ada body language dan ada kata-kata, itu jauh lebih sempurna. Oke, kita lanjut. Mengekspresikan perasaan. Cepetan ya? Enggak, Pak. Halo? Ya. Oke. Sip. Oke. Nah, di slide nomor poin yang nomor 2 ini adalah mengekspresikan perasaan. Kita sebagai seorang kepala keluarga, tugas kita adalah melindungi keluarga kita. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kadangkala kita tidak tahu perasaan istri kita seperti apa. Contoh di dalam kehidupan saya, pada saat istri saya banyak pekerjaan pesanan makanan, dia kerja dari pagi sampai malam untuk prepare besok harus masak seperti apa. Nah, kerjaannya banyak. Dan saya biasanya, saya tidak akan ikut campur dan saya akan tinggalkan dia sampai dia selesai. Nah, sering terjadi miskomunikasi begini. Begitu dia selesai, dia ke kamar, mandi, selesai apa,
dia menunjukkan tangannya udah diangkat begini-begini. Nah, saya ada satu kebiasaan kalau dulu di awal-awal pernikahan, saya lihat dia begitu, saya langsung, mah capek ya, ini deh gue pijitin deh sebentar, gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini saya juga, karena usia saya mungkin, jadi banyak aktivitas saya di satu hari itu yang bikin saya capek juga, saya agak tidak memperdulikan. Dan akhirnya dia mulai, tapi untungnya istri saya juga belajar sesuatu, dan dia katakan, Pak boleh nggak tolong pijitin aku atau ambilin spotlight untuk badan aku sini nggak enak banget, coba ada lampu sorot yang untuk terapi ya tolong dipasang gitu, dihadapkan ke saya. Nah, kadang ekspresi-ekspresi seperti ini kita harus tahu bagaimana cara memainkannya. Sometimes istri juga sama. Ketika saya banyak kerjaan, saya ada pekerjaan banyak, langsung dia ada ngomong, lu sibuk aja lu, gue dicuekin bukan nanya mau bantuin apa kek, bantuin apa. Nah, ini juga sering terjadi di dalam keluarga. Jadi, pada saat kita prioritas kerjaan, bukan kita tidak menghiraukan istri kita. Nah, si istri juga harus mempunyai karakter. Karakter yang dibutuhkan di sini adalah pengertian. Nah, yang kedua, yang pertama bagi laki, tadi saya ulang lagi, kalau bagi laki juga karakter yang dibutuhkan, kita rela untuk membicarakan perasaan. Kita kasih tahu dia, kita lagi sibuk, tolong ya, jangan terlalu dingin. Nah, semua kata kunci dari keberhasilan suatu hubungan adalah komunikasi yang baik. Ada apa, di ngomongin, ada apa, di ngomongin. Oke? Everything good? Yes. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu sebelum kita masuk yang di slide berikut. Di sini mengatakan, hold your wife's hands in the mall because if you let go, she'll start shopping. It looks romantic, but it's actually economic. Nah, ini hal yang sering terjadi. Ya, ini sebuah statement yang agak lucu juga. Dia bilang, pegang tangan istri Anda kalau di mall. Jika engkau lepas, dia akan mulai berbelanja. Itu kelihatannya romantis, tapi sebenarnya menghemat. Katanya. Saya tahu siapa tuh yang biasa begitu, Pak. Oh gitu. Oke, kita lanjut. Terus kenapa itu statement tadi itu benar? Karena di sini ada mengatakan demikian quotes ini. Coba pikirkan, kenapa wanita hidup lebih lama dibanding pria? Karena shopping tidak pernah menyebabkan serangan jantung, tetapi membayar tagihan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Oh, itu alasannya. Ya, itu alasannya. Oke, mari kita lanjut. Yang ketiga, kegiatan sehari-hari. Yang ini. Oke, di yang ketiga ini kadang-kadang kita punya, sebagai laki-laki, kadang-kadang kita punya agenda dan istri memerlukan waktu lebih lama dari yang dipikirkan. Sabar. Sometimes mereka punya reaksi terhadap apa yang kita suruh mereka lakukan itu agak terlambat. Jadi kita perlu kesabaran. Dan bagi wanita juga ketika kita mau, contohnya dalam kasus saya yang dari wanita,
Jadi misalnya kita setiap bulan pasti ada agenda belanja kebutuhan rumah untuk 1 bulan. Dan itu 2-3 hari sebelumnya dia pasti kasih tahu untuk minta kita. Jadi sometimes juga karena di posisi saya dalam hal ini cash flow kita kan kita atur dengan baik. Kadang ada hal yang kita mau gunakan cash flow itu sesuatu yang kita mau kerjakan. Sometimes istri juga harus mengerti. Tapi sometimes juga karena merekanya fokus, oh nanti suami gue nggak makan, anak gue nggak makan, dan di rumah ada keperluan udah kurang, bagaimana nih? Dengan menggunakan kata-kata dan intonasi yang baik, itu menentukan reaksi dari kita sebagai seorang suami. Itu udah pasti. Itu yang saya alami juga. Sering terjadi friksi kecil dalam hal ini di dalam keluarga saya juga. Jadi kesabaran dan empati dari kedua belah pihak itu sangat-sangat dibutuhkan. So far so good? Good. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Di sini ada satu quote. You must make a decision that you are going to move on. It won't happen automatically. Dari Joel Osteen. Jadi kita harus membuat suatu keputusan supaya segala sesuatu bisa bergerak maju. Dan itu untuk keadaan itu bisa membaik atau tidak membaik, bukan datang secara tiba-tiba. Tapi harus kita ambil satu keputusan dan kemudian kita melangkah. Nah, yang keempat ini adalah keputusan, pengambilan keputusan. Kita bisa mengambil keputusan yang baik apabila kita berdiskusi dengan istri kita. Ini seperti yang tadi saya ceritakan bahwa pada saat kita ingin mengambil suatu keputusan yang sangat-sangat fundamental atau keputusan-keputusan besar, ada baiknya kita komunikasikan dengan istri. Kadangkala kita jadi laki-laki atau pria sering berpikir bahwa oh kita punya pengalaman, kita pernah belajar ini, kita pernah melihat ini, mendengar ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita komunikasikan dengan istri. Ini akan menghasilkan suatu keputusan yang jauh lebih baik. Memang tidak ada 100% yang sebagai garansi, tapi paling nggak meminimalisasi kesalahan itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya juga. Jadi hal-hal yang saya sharekan ini lebih banyak yang berhubungan dengan kehidupan saya pribadi. Mungkin ini tidak terjadi dalam keluarga teman-teman sekalian, tapi ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, kita harus punya kerendahan hati dan semangat untuk kerjasama, karena keluarga itu adalah teamwork, bukan masalah saya, dan saya. Nah, bagi istri juga, sometimes wanita berpikirnya beda. Pada saat kita melakukan sesuatu dan kita tidak pernah ajak dia untuk berkomunikasi, nah membicarakan sesuatu dan ke suatu diskusi sesuatu, dia menganggap bahwa wah kok kita dicuekin gitu loh. Jadi sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya itu adalah sifat dasar dan karakter laki-laki pada saat dia diciptakan. Dan kadangkala ketegasannya itu kebablasan. Jadi karakter yang dibutuhkan seorang wanita adalah pengertian. Oke, that's a man. Kita lanjut lagi. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung di chat room. Saya berusaha untuk lebih cepat menyelesaikan ini agar bisa mendapatkan masukan dari Pak Danin. Saya lagi tunggu-tunggu nih. Ada pertanyaan. Brother kita mau kasih masukan apa nih? Ada pertanyaan sih Pak. Jadi ya? Nanti ada pertanyaan, tapi mungkin Bapak mau selesaikan dulu ya, yang 5-nya ya, saya ini. selesaikan dulu ya. Jadi supaya bisa ini.
kebutuhan menyendiri dan kebersamaan. Poin nomor 5 ini kadangkala kita sebagai seorang kepala rumah tangga juga merasakan kita butuh, yaitu me time. Kalau saya pribadi, saya jarang me time dan saya tidak bisa me time terus terang karena saya udah pensiun, jadi saya tidak usaha, jadi saya jarang me time. Adapun kalau saya me time pun, saya ke mall, bawa buku, saya duduk di coffee shop, saya baca. Baca kalau sampai setengah buku atau berapa udah oke, dan mendapatkan sebuah inspirasi, dan baru saya balik. Nah, itu me time-nya saya. Nah, sometimes kalau kita belum melakukan itu, ada baiknya kita ngomong kepada istri, nih, mama lagi ada perlu apa nggak sama papa? Kalau enggak, aku mau pergi nih ya, atau mau pergi sama teman ya, ke mall, jalan-jalan, atau ngobrol tentang apa, atau brainstorming tentang sesuatu yang kita mau lakukan, atau apa. Nah, kita ngomong dulu, ada baiknya kita ngomong. Jadi, me time ini sometimes sesuatu yang kalau dilakukannya tidak benar, itu akan berakibat lack of communication yang mengakibatkan istri juga pikir, oh lu mau pergi sendiri, ya gue pergi sendiri. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali keluarga yang, saya nggak tahu kalau teman-teman pernah dengar ada satu komunitas, saya tidak sebutkan nama komunitas itu, tapi ini yang terjadi. Suami sibuk dengan komunitasnya dia, istri sibuk dengan komunitasnya dia. Dan di satu titik mereka ketemu, akhirnya boleh tukeran istri. Dan itu bagi mereka praktek itu adalah normal. Nah, ini yang sangat-sangat bahaya. Jadi istri jalan sendiri sama teman-teman yang nggak tahu kemana. Suami jalan sendiri, dia juga nggak tahu kemana. Anak sendiri, dan akhirnya terpecahlah keluarga ini. Dan komunitas ini sampai hari ini masih berjalan, dan itu sangat-sangat bahaya. Jadi kalau kita sebagai kepala keluarga tidak mempunyai informasi seperti ini, atau kita tidak sering berkomunikasi tentang komunitas atau lingkungan kita kepada istri, itu akan mengakibatkan suatu komunikasi yang tidak baik, sehingga dia juga nggak tahu, tiba-tiba ada yang ngajakin, yuk kesini yuk, kita ini alasannya arisan lah ini, dan padahal ujung-ujungnya beda yang mereka lakukan agendanya. Oke, nah saya lanjutkan lagi ya untuk yang poin nomor 5 ini. Bagi seorang istri, sometimes cara wanita berkomunikasi beda dengan kita laki-laki. Kita ngomong langsung straight to the point. Tapi kalau wanita beda. Jadi dia harus mikir bagaimana ya cara saya ngomong supaya saya tidak ngomongnya kasarnya seakan-akan memaksain dia untuk temenin aku atau bagaimana. Nah, di dalam hal komunikasi, wanita jauh lebih pandai daripada kita sebagai seorang pria. Mereka kadang-kadang memilih kata-kata dan menjaga perasaan kita sehingga kita tidak komunikasi itu tidak terkesan mereka memaksakan. Nah, hal ini sangat-sangat penting. Saya selalu bilang kepada istri saya, untuk kita mau menjadi pandai dalam hal sesuatu, kita harus belajar. Itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Jadi, itu yang saya selalu katakan. Dan puji Tuhan, istri saya juga melakukan apa yang telah saya sarankan. Bagaimana dia belajar, dia mempunyai caranya sendiri. Jadi itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Oke, atau saya break dulu sebentar. Yang Pak Daniel kelihatannya lagi udah mau sampai di sini loh Pak Daniel. Ada masukan apa Pak? Kita mau dengar nih. Jangan dong, masa dari saya? Ngomong-ngomong kalau Pak Simon selalu mention Pak Daniel nih, kayaknya gurunya. Actually Bapak Ibu. Saya banyak belajar nih. Karena saya lihat Bapak Ibu, beliau luar biasa. Betul. Actually nanti untuk ngomongin family,
kebetulan Pak Simon sendiri juga ngomongin soal Pak Daniel ya. Bapak Ibu, bagi Anda yang penasaran pengen dengar komentar beliau tentang family dan berkaitan dengan materi, beliau Besok ya kalau nggak salah Pak Daniel. Nah, besok beliau punya acara sendiri. Nanti saya akan umumkan di bagian akhir ya. Jadi Bapak Karena Ibu, di background-nya juga udah ada, Bu. yes, di background-nya sudah ada. Nah, sembari itu boleh dong Pak Simon, ini nih ada komentar. Kalau tadi Pak Simon ngomong bahwa anak-anak sekarang itu apa ya? Mereka kan cenderung segala sesuatunya itu menggunakan media sosial kali ya. So, kalau Pak Abe bilang, nah ini saya nggak tahu nih. Kalau Pak Abe sih ngomongnya, saya sendiri juga itu ketemu pasangannya dari FB katanya Pak. Jangan-jangan ini Pak Abe zaman muda sekali ya. Iya. Nah, saya kenal istri saya via FB dan ya itu sih pada banyak yang berkomentar bahwa memang digital itu sesuatu yang ya bisa digunakan untuk apapun sebenarnya. Memang salah satunya dengan untuk mencari pasangan. Tapi kalau Pak Daniel sendiri sempat memberikan komentar bahwa selain itu nggak selalu not for dating gitu kan. Jadi nggak selamanya untuk dating. Karena berdasarkan pengalaman Pak Daniel, anak sulung beliau menggunakan medsos itu bahkan untuk bangun network dan relationship. Bisa lewat, terutama lewat Twitter. So, she has a lot of friends around the world. Itu komentar dari Pak Daniel berkaitan dengan tadi yang hasil obrolan Bapak. Nah, yang ditanya Pak Yuyong tadi tuh, Bapak sih kalimatnya provokatif, katanya sebegitu cium udah langsung beres gitu ya. Jadi Pak Yuyong tuh nanya, jadi lain kali bikin pasangan ngambek, terus cium aja gitu beres ya Pak ya? Jadi gini, saya tanggapin tapi dari apa yang saya pernah alami. Jadi gini, setiap wanita itu beda, setiap orang punya karakter yang berbeda. Jadi kita coba, kalau kita nonton film barat, coba lihat, setiap kali ada pertikaian atau ada suatu friksi, ujung-ujungnya wanita itu dipeluk dengan erat, terus kemudian dia cium keningnya atau dicium pipinya, dan mereka mengatakan hal-hal yang sifatnya menurunkan tempernya, emosinya. Honey, sorry I've been rude for you. Dan kemudian dia mulai cium pipinya, atau dia mulai peluk dia dengan erat. Terus kemudian dia usap-usap dia punya lengan, dan ini akan membuat, dan secara, saya tidak sekolah psikologi, saya nggak tahu, tapi dari apa yang saya pernah praktekkan, it works Pak. Rata-rata itu bisa berhasil. Bukan berarti cium aja, nggak. Tapi ada proses, karena kan relationship ini tidak dibangun satu hari, relationship ini dibangun tahunan, Pak. Tahunan. Jadi kita sebagai laki-laki untuk memperlakukan istri kita, kita juga harus tahu, kita harus peka. Inti daripada suatu hubungan yang tidak bisa diperbaiki adalah ketidaksadaran dan ketidakpekaan kita terhadap keadaan. Itu aja. Oh iya, betul banget nih jawaban Pak Simon nih. Pokoknya kita juga harus peka ya. Saya sampai jadi ingat Pak, pernah baca buku bahwa wanita itu, nah ceritanya saya wanita, bukan wanita, semua orang itu punya bahasa kasihnya masing-masing kali ya Pak. Jadi mungkin kepekaan terhadap bahasa kasih orang itu beda-beda gitu. Betul. Suaminya Pak Simon, istrinya Pak Simon itu senangnya dicium, nah berarti itu bahasa kasihnya tertentu tuh. Betul. Nah, masing-masing bahasa kasih setiap orang beda-beda, betul. Setuju. Betul. Makasih. Mbak Dian, makasih. Nah, ada pertanyaan dari Pak Egi nih. Pak Egi ngomong gini, tanya Pak Simon, 20 tahun terakhir ketika wanita, juga pria sih, lebih memilih mengejar karir, komunikasi itu kan mulai renggang. Nah, gimana sih tipsnya Pak Simon supaya bisa imbang antara kantor dan keluarga nih? Setting priority. Kalau menurut saya adalah bagaimana kita setting prioritas. Kalau banyak kita dengar begini, kita ambil salah satu contoh lah, olahraga misalnya. Waduh bro, kenapa nggak olahraga? Waduh nggak ada waktu. Waktu itu kita yang buat. Setiap orang punya waktu yang sama, jumlahnya 24 jam.
Jadi kalau kita tidak tahu cara setting priority, dan kita tidak bisa manage waktu dengan baik, yang terjadi apa? Chaos dalam keluarga. Di saat, karena saya pernah, jadi saya contoh gini, saya kilas balik dalam kehidupan saya pada saat anak-anak saya masih usia dari SD sampai di SMA. Saya, I'm not a good father. I'm not a good father. I'm not a good husband at all. Jadi saya pernah gagal dalam membangun kehidupan anak-anak saya. Pada saat itu karena usia saya masih muda, 25, saya udah married. Waktu anak saya umur 10 tahun, saya baru umur 35, temperamen saya nggak seperti hari ini. Kalau Ibu lihat saya pernah kenal, orang yang pernah kenal saya 20 tahun yang lalu akan bilang bahwa itu beda. Saya juga nggak tahu bedanya di mana. Tapi yang pasti hari ini saya, menurut orang, Simon, lu hari ini lebih slow down dibanding kamu 20 tahun yang lalu. Jadi setiap kali saya pulang dengan hasil bisnis saya nggak bagus, anak saya ngomong sesuatu, saya terpancing, di rumah saya siapin rotan 30 cm, besarnya kurang lebih 1 telunjuk. Nah itu selalu saya taruh di atas meja saya. Jadi kalau dia ngomong sesuatu yang tidak ini, udah langsung. Dan sampai hari, saya pernah tanya anak saya, kalau nggak salah 5 tahun atau 7 tahun yang lalu saya pernah tanya. 10 tahun yang lalu saya pernah tanya. Saya bilang, kamu terhadap papi gimana sih pandangan kamu? Dia bilang, papi masih ingat nggak? Tangan aku ini 4 garis rotan yang papi pukulkan ke tangan aku. Terus anak saya yang kecil juga bilang, papi pernah ingat nggak? Papi dulu mau masukin tangan saya di alat pemotong kertas. Wow. Nah, jadi itulah saya. Jadi saya berharap dengan apa yang saya sharekan di sini dengan latar belakang, dan itu untuk membangun suatu hubungan di dalam keluarga termasuk seorang ayah dan kepada anak, saya bayar mahal. Saya bayar mahal sekali. Mahal, sangat-sangat mahal. Jadi saya tidak berharap bahwa ada terjadi komunikasi yang tidak baik antara. Jadi gini, pertumbuhan anak di dalam keluarga bukan ditentukan oleh seorang ibu. Dengar baik-baik. Kehidupan seorang anak, pertumbuhan dia, baik atau tidaknya, itu adalah ada di tangan seorang ayah. Pendidikan anak di dalam keluarga adalah tanggung jawab seorang ayah, bukan ibu. Pernah dengar nggak? Gue kan cari duit. Bini gue di rumah nggak ngapa-ngapain. Dia dong yang mesti tanggung jawab. Wah, kalau ada laki-laki yang ngomong begitu, itu sangat-sangat nggak bijaksana ya. Karena tanggung jawab pendidikan di dalam keluarga adalah seorang ayah, bukan seorang ibu. Ibu hanya memenuhi dari sisi pakaian, makan, sakit, dia pengen apa, keinginan dia, kita penuhi. Tapi needs-nya di dalam seorang anak adalah dari seorang ayah. Anak saya pernah ngomong sama saya begini, itu kejadiannya 4 tahun yang lalu ya. Anak saya udah cukup gede, udah kuliah, udah selesai. Istri saya jualan di pasar. Saya bilang ke dia, saya bilang, kok kamu Sabtu nggak pernah ke pasar bantuin mama gitu. Maksud saya, kok kamu nggak pernah temenin mama kamu di pasar? Anak saya ngomong begini sama saya. Dia bilang, papi dengar baik-baik ya. Saya kerja. Saya disekolahkan. Terus kemudian papi nuntut saya setiap hari Sabtu, saya harus temenin mama di pasar. Sabtu saya nggak kerja, saya mau istirahat, saya mau tidur yang lama, saya nggak mau ke pasar. Papi tuntut saya ke pasar, itu bukan suatu keharusan katanya. Jangan lupa, jangan pernah ngomong bahwa, lu gue sekolahin lu, duit yang dibayar kamu punya uang kuliah apa segala macam itu dari uang pasar loh. Itu adalah kewajiban orang tua katanya. Saya tidak minta dilahirkan. Pada saat saya dilahirkan, itu kan tanggung jawab orang tua supaya anaknya menjadi bodoh dan harus disekolahin menjadi pintar. Wah, saya pernah digituin sama anak saya. Terus saya berpikir, ya betul juga sih apa kata dia. Dia ada di dunia ini kan karena kita orang tua, bapak sama mamanya. Mau enak terus punya anak. Nah punya anak tanggung jawab kita kan nggak mau kasih anak kita menjadi bodoh. Dan mau nggak mau kita harus sekolahin dia. Nah itu yang anak saya pernah kasih tahu saya. Tapi apa yang dia ngomong tidak membuat saya menjadi marah. Tapi saya pikir, oh itu betul.
Karena itu adalah fakta. Jadi hari-hari ini anak saya berkomunikasi saya dengan cara yang sangat unik. Baru terjadi beberapa hari yang lalu anak saya ada sesuatu yang dia tidak puas dengan keadaan, terus dia ngomong ke saya, duduk di meja, dia ngomong, aku mau ngomong nih, ngomong apa nih? Nah, dia bahas sesuatu. Dan kita berargumen. Terus kemudian dia mengeluarkan statement, saya kasih argumen, terus saya mengeluarkan statement, dia argue lagi. Nah, hari-hari ini baru 1-2 tahun terakhir ini, saya bisa membangun hubungan seperti itu. Dan itu sangat-sangat mahal. 25 tahun yang lalu, saya kemana aja. Dan itu yang saya berharap dengan sharing saya ini, teman-teman harus ingat bahwa tanggung jawab pendidikan anak di dalam keluarga itu adalah seorang ayah, bukan seorang ibu. Itu udah harga mati. Bagi saya ambil prinsip itu. Kenapa? Karena banyak. Ada satu kejadian juga, saya melakukan sesuatu, terus anak saya juga bilang, papi sendiri nggak melakukannya sama kumpung. Kebetulan papa saya tinggal sama saya. Jadi banyak hal, kadang-kadang orang tua saya sama saya juga hubungannya nggak baik. Saya ada kepahitan, baru saya lepas itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, baru saya lepas kepahitan saya dengan orang tua saya. Dan akhirnya saya perbaiki hubungan itu juga. Nah, pada saat saya belum lepas, saya ada melakukan hal-hal kata-kata yang kata-kata sih, dalam bentuk kata-kata, tapi tidak dalam bentuk fisik. Anak saya langsung bilang, papi ajarin saya begitu. Tapi papi terhadap Hongkong aja nggak begitu. Wah, saya pikir, wah betul juga ya. Nah, jadi contoh di dalam keluarga, anak selalu ambil dari seorang ayah. Bagaimana dekatnya seorang ayah kepada anak, itu akan mempengaruhi perilaku mereka kepada teman, pacar, atau lingkungan di mana mereka berada. Seorang anak yang berhasil di dalam kehidupannya itu adalah pengaruh daripada seorang papanya. Oke? Oke. Masih ada pertanyaan nih, Pak. Nah, boleh lanjut. Saya masih punya waktu berapa lama ya? Sebenarnya udah tinggal 5 menit, Pak. Wah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Ada nih pertanyaan paling penting, Pak. Daripada yang bertanya nanti malah ke bawah mimpi. Tips LDR gimana, Pak? Apa? LDR. Long distance relationship. Pacarnya jauh, Pak. Itu Yuyong. Apa tadi? Sorry, nggak dengar, kalau putus. Tips untuk tips buat long distance relationship. LDR. Ini antara pacarnya di luar negeri, Pak. Antara generasi anak kita dengan pacarnya gitu misalnya, atau gimana? Oh, enggak. Jadi antara orang tua dan anak. Dengan enggak, bukan, Pak. Oh ya, perlu ditanya juga ya, benar juga. Jangan-jangan bukan pacar, betul ya? Apa nih, antara dia dengan pacarnya atau dia dengan orang tuanya? Pak Yuyong boleh dijawab kali, daripada kami salah berasumsi. Oh, gebetan. Gebetan katanya. Bukan gebetan. Nah, itu. Saya cerita satu pengalaman, ini kok jadi saya cerita pribadi ya, jadi buka kartu nih. Kan tapi nggak apa-apa lah, untuk komunitas kita, konsumsi komunitas kita aja ya. Jadi gini, saya dulu pernah membangun satu hubungan dengan seorang wanita. Jadi prosesnya saya dikenalin. Jadi kayak Siti Nurbaya lah, dikenalin dengan seorang wanita. Terus kemudian terjadilah hubungan. Dan di satu ketika saya menemukan bahwa ternyata hubungan ini, hari ini saya baru sadar bahwa itu tidak sehat sebenarnya. Jadi sang orang tua ingin menghindarkan anaknya dari backstreet-nya dengan seorang laki-laki. Itu pada saat usia 25 tahun, saya usia 24 tahun pada saat itu. Nah, jadi untuk menghindari laki-laki yang orang tuanya tidak mau, dia memperkenalkan anaknya kepada saya. Tujuannya adalah supaya dia bisa baik lah. Saya bukan bilang bahwa saya baik ya. Nah, jadi singkat cerita, terjadilah hubungan, terus kemudian si anak gadis ini berusaha menenangkan diri, mau kabur dari orang tua, kabur ke luar sekolah. Saya ditanya sama orang tuanya, kita contoh namanya si Ani lah, si Ani dia mau berangkat ke Australia sekolah, yuk gimana katanya. Saya bilang, bagi saya praktis, karena saya dulu nggak terlalu pintar dalam hal ini. Saya bilang, ya pergi aja. Saya pikir untuk masa depan kita, kalau memang dia pintar, apa salahnya gitu.
Singkat cerita dia berangkat dalam waktu yang cukup lama, 6 bulan. Nah, pada saat hari dia berangkat, saya paralel dengan istri saya sekarang nih. Saya paralel, dikenalin lah sama teman juga istri saya. Nah, 3 bulan pertama kita komunikasi dulu, belum ada internet, belum ada handphone atau apa. Yang ada setiap Sabtu saya diwajibkan telepon dari rumah si wanita ini, dia kasih fasilitas. Lalu telepon long distance, Australia, Jakarta. Setiap hari Sabtu pagi, jadi ngobrol-ngobrol. Nah, kita surat menyurat, pakai pos pada saat itu. Pakai pos, suratnya masih saya simpen sih. Nah, singkat cerita, 3 bulan berjalan, terus kemudian si wanita ini melakukan satu tes yang saya kemudian hari baru dikasih tahu sama iparnya bahwa sebenarnya dia menguji kamu apakah kamu bisa terima keadaannya. Ini menjawab ini ya, Pak Yuyong ya tadi ya. Iya, Oke. betul. Nah, pada saat kita komunikasi surat itu, surat itu adalah kata-kata yang tidak punya ekspresi apa-apa. Ekspresi dan bagaimana kita menggambarkan apa yang ada di kata-kata itu dengan imajinasi kita. Nah, itu yang sering salah. Dia bercerita kepada saya bahwa, Mon, gue ada orang bule setiap hari sore habis gue pulang kuliah dan kerja, dia nganterin gue ke apartemen. Di usia saya 24 tahun, pada saya di zamannya saya, kalau cowok dianterin, kalau cewek dianterin cowok, apalagi bule, ke apartemen, kira-kira mau ngapain coba? Nah, itu pikiran zaman kita di baby boomer. Kita selalu berpikir, udah, akhirnya saya nggak bisa terima, akhirnya kita putus. Nah, kalau di hari ini kondisinya beda, berada Yuyong. Jadi hari ini kan ada WeChat, ada aplikasi media sosial yang bisa komunikasi, lihat muka, dan bisa ekspresi, bisa kelihatan. Itu jauh lebih baik. Jadi komunikasi ditingkatkan, gunakan kata-kata yang selalu menghibur, dan dengan dasar hati yang mengerti bahwa dengan jarak jauh ini, wanita jauh lebih membutuhkan pria di sampingnya dibanding kita, pria membutuhkan wanita di samping kita. Wih, itu aja, Mbak Dian. Asik, suka nih kata-kata terakhirnya Pak Simon. Pengalaman. Saya paling senang dengan sharing-sharing yang benar-benar langsung dari pengalaman pribadi gitu ya Pak ya. Thank you so much Pak. Dan karena bentar lagi udah waktu untuk berbuka puasa. Ya, jadi materinya belum habis, tapi nggak apa-apa. Nanti saya bisa share juga. Kan ada 4 ketegasan itu, yaitu yang tadi kedewasan, ketegasan, konsistensi, ketangguhan, sama ada 4 hal tadi aja yang terakhir. Yes, ada yang final sih udah. Tinggal kita nonton aja sih sebenarnya berikut ini. Oh, boleh. Silakan Pak. Kita nonton aja. Jadi cuplikan film ya. Ya. Lalu saya rapping. Ya. Kita nonton aja. Oke. Ini satu cuplikan animasi kecil yang menceritakan seorang pria yang ideal dari kedewasaan. Kita tonton sama-sama ya. Di full screen ya Pak, biar seru nontonnya. Hah? Di full screen, biar seru nontonnya. Full screen. Life's greatest mistakes. Full screen gimana ya? Play ya? Play. Oke. Nanti tekan ya. Oke. Sip. One of life's greatest mistakes is to embark on a life journey with someone who is not going anywhere in life. A good man. A good man is the best gift any woman could get. He's a grown-up, matured man, regardless of his age, that is done playing games, ready to commit to just one woman, and be faithful to her. He will be responsible, trustworthy, love you and all that concerns you, and you will know it in your heart. He will be sensitive to your needs and will listen when you're upset. He will adore you, support you, and bring out the best in you. He will be consistent, and his words will match his actions. Good men don't make promises, they make commitments. You will be his best friend, his confidant, and you won't have to fight nor beg for his attention. He will laugh with you and cry with you. He will focus on your future and not complain about your past.
When there's conflict, he will listen with compassion. If you're upset with him, he will work hard to understand why. He will carry you along with his plans. If you disagree with him, he will listen to your point of view. He will trust without doubt and will give when you most need it. Although he may not have a lot, he will be happy to share the little he has. Most women think good men are difficult to find. The truth is, there are millions of good men out there. Where are these good men? They're standing right behind the boys, players, and confused men. You just have to clear those away first so you can see them. You cannot date or marry a boy or a player and expect the treatment of a good man. Find Derek Hart at understandeachother.com. Join his dating. Oke, dia menceritakan bahwa seorang pria yang baik itu adalah seorang pria yang dewasa yang tahu. Jadi saya kasih satu tips ya. Yap. Ini sebuah pertanyaan. Kapan sih terakhir kita para suami-suami ataupun para laki yang serius kepada pacar kita membelikan mereka bunga, memberikan sesuatu tapi tidak ada eventnya? Saya pernah lakukan dalam kehidupan saya dulu di pernikahan, waktu saya berusaha memperbaiki kehidupan pernikahan saya. Jadi saya bisa kerja tiba-tiba, oh di mall ada tas yang baru ya, tas kecil atau apa. Saya beli, terus saya kasih kado, saya pulang kasih, "Mah, ini kasih kado." Wah, istri saya mau kepala ditaruh di meja, dipotong juga dikasih. Jadi sometimes kita laki-laki harus tahu bagaimana treat. Itu adalah salah satu video tentang kedewasaan ya. Kita tonton lagi video berikut, dua video lagi terakhir. Boleh ya Mbak Dian ya? Oke. 2 menit aja, nggak panjang videonya. Siap. Oke, thank you. Selamat buka puasa ya buat yang berbuka puasa. Oke, selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Maaf, sharing ini terlalu panjang dan teman-teman bisa berbuka dan bisa sholat dulu sampai nanti kembali lagi. Mungkin tinggal 5 menit lagi terakhir. Terima kasih. Ini saya lanjut ya, Mbak Dian ya. Nah, video ini saya ambil dari cuplikan sebuah film namanya Sniper ya kalau nggak salah. Dia harus ambil keputusan di mana ketegasan untuk mengambil suatu bidikan menembak. Karena di depan daripada wanita ini adalah tank. Kita lihat videonya. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy. Her arms aren't swinging, she's carrying something. Yeah, she's got a grenade, she's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. WROV. Your call. Man, they fry you if you're wrong. They send your ass to Leavenworth. Nice shooting, Tex. Hell of a call. Roger that. Good looking out, Navy. Get the fuck. Oke, jadi suatu ketegasan itu memang sometimes membutuhkan suatu keberanian juga dan perhitungan yang cukup matang. Jadi dalam keluarga ketegasan laki-laki untuk mengambil suatu keputusan itu sangat-sangat dibutuhkan. Berikut satu film terakhir, putar lagi yang menyangkut soal konsistensi.
Hi, welcome to We Play Golf. Today I'm going to show you how you can be more consistent through the green on a golf course. As you want to be a very consistent golfer, you should know that the amount of rotation you can make during your swing will be variable if your speed, your rhythm is variable. So what you would like to do is you want to try to make in the same amount of time the same amount of rotation. So once you go on the golf course, you might lose it because you want to hit it all of a sudden a little bit further and you want to make more speed and you think you're going to act faster and therefore you will probably make more speed, which is probably not the case. So this is what we're going to try to do. As I want to hit the shot for about 150 meters, I have to prepare myself to feel how much rotation you actually want to make. If you keep your same rhythm, that means you go pretty slow in the backswing, you will find out that as you have more time, you'll be able to feel how much you really turn. One of the big problems when you play golf is you see the 150 meter target and you might think that you need to act faster to get there, but as you go faster you have less time to turn, so you turn less. You want to try and feel that the amount of time you need to make a backswing should be always the same. If you make the same amount of rotation every time, you'll be very consistent. So, here we go with the ball. This is how we do it. You got a position, lined up, same amount of time for your backswing. If you can keep the same rhythm in every backswing, you should be able to make the same consistent swing every time on a golf course. Oke, bagi teman-teman yang belum pernah main atau yang main golf tahu apa yang sedang dikatakan, karena kata konsisten itu harus dibangun dengan dasar satu urutan dan bukan kecepatan. Jadi pada saat kita mau konsisten melakukan sesuatu, yang dibutuhkan itu adalah gerakan-gerakan ataupun keputusan-keputusan yang baik, yang beraturan, bukan sesuatu yang bisa dipercepat terus kemudian kita mendapatkan konsistensi itu. Ada video yang terakhir lagi ya Mbak Dian, this is yang terakhir, ini adalah bicara soal ketangguhan. Saya berharap video ini bisa merepresentasikan kata ketangguhan itu ya. Kita lihat, kita dulu bersama. President, you okay? Oh, how the hell did I survive that? And where are my soldiers? I'm the commander of the biggest, baddest, ass-kicking armed force on the planet. Why aren't they scouring this wilderness trying to rescue me? There's no one to help us. Not my dad, or not your army. We have to help ourselves. Instead of looking tough, we have to be tough. Right. Okay. No! Let's go! Look out! This your idea of being tough? No. This is. No. No! What the hell are they doing? Oke. Akhirnya selesai presentasi ini, sharing ini. Oke,
Sudah, Pak? Oke, it's done. Sip. Terkesima semua dengan videonya ya. So, Pak, boleh minta tolong untuk di stop share kalau memang sudah tidak ada yang akan ditampilkan. Thank you so much buat Pak Simon untuk sharingnya tentang apa sih yang dibutuhkan, 4 hal yang dibutuhkan oleh wanita gitu kan. Ya, istilahnya gimana caranya pria pun juga bisa tahu kebutuhan wanita, betul kan ya Pak? Saya senang dengan chat-chat yang terjadi di grup kita, nggak cuma ngomongin pertanyaan, tapi banyak yang juga ya berdasar sharing-sharing pengalaman ya. Kalau Pak Simon kan banyak men-sharingkan tentang pengalaman Pak Simon. Teman-teman pun juga bahkan sampai mengambil kesimpulan intinya yang dibutuhkan wanita itu apa, sebenarnya cuma satu Pak katanya. Yang dibutuhkan wanita adalah semuanya. So, Bapak Ibu, betul. Bapak Ibu, kalau itu cuma dari satu sisi aja kan, apa yang dibutuhkan oleh wanita sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau ngambil konteks, nah berhubung saya nggak tahu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak tergabung dalam Komet. Nah, Komet sendiri kan merupakan satu komunitas yang berisi para trainer-trainer berlisensi internasional tadi. Saya sudah sempat sampaikan di awal, Bapak Ibu. Dan seperti biasa, kami senang berbagi. Dan actually tidak hanya di program COC ini aja, tapi teman-teman yang masuk di dalam Komet ini pun juga sharing di berbagai platform mereka. Ada yang by Zoom, ada yang kemudian by IG Live, dan sebagainya. Teman-teman Anda tetap bisa mengikuti juga. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti training-training mereka, Anda kemudian bisa follow IG mereka. Nah, salah satunya bicara soal keluarga, maka Bapak Ibu salah satu sharing yang menarik yang bisa Bapak Ibu ikutin dari 2 orang yang tergabung dalam komunitas kita. Mereka sendiri punya platform sendiri, khususnya platform yang dibuat oleh Pak Daniel Feli. Hari Sabtu besok jam 3:30 sampai jam 5 sore beliau akan berbagi bersama Pak Stevi Patikawa. Beliau akan men-sharingkan tentang membangun fondasi keluargaku selama COVID-19. So Bapak Ibu, silakan Anda kemudian bisa mengikuti bagian satu ini kalau Anda ingin mengetahui tentang fondasi yang dibutuhkan seorang keluarga. Intinya jangan sampai kita cuma fokus pada survive saja, tapi bagaimana caranya kita membangun fondasi yang benar dalam sebuah keluarga melewati masa pandemik ini. Dan Bapak Ibu, saya kemudian mau share sejenak tentang, benar ya Pak, supaya ini karena sudah jam 6 ya. So, saya pun juga mau men-sharingkan Bapak Ibu bahwa selain itu, kami sendiri pun juga masih mempunyai 2 program yang wajib Bapak Ibu untuk ikutin. Yang pertama tentang Communication for Leader in Time of Crisis. Ini salah satu bagian dari 3 online series kita. Dan ini akan terjadi besok Sabtu. Ini adalah salah satu master trainer kita yang akan sharing, Pak Ahmad Maju. Dan beliau, benar-benar seorang yang sangat passion dengan yang namanya komunikasi, dan beliau bahkan sudah pernah membuat buku namanya Bukan Asal Cuap Bapak Ibu. So, kalau Anda pengen tahu gimana caranya berkomunikasi yang tidak asal cuap, khususnya untuk para leader, para pemimpin di kondisi time of crisis ini, so Bapak Ibu Anda bisa mengikuti sesi kita besok pagi jam 9.30 sampai 11.30. Anda belum daftar, jangan khawatir, Anda masih bisa kontak dengan Bu Fani Bapak Ibu untuk mengetahui gimana caranya Anda bisa mengikuti sesi tersebut. Termasuk di siang hari kami pun juga punya sesi EQ for Leader dari Pak Antoni Dio Martin, pakarnya EQ, dan beliau akan sharing tentang bagaimana caranya Anda bisa memahami 4 komponen EQ leadership. Jadi ini penting banget untuk Anda ketahui. Dan COC sendiri punya sesi berikutnya di hari Senin Bapak Ibu, dan siapakah yang akan tampil? Tadi sempat udah masuk di sini, tapi kemudian beliau sudah harus berbuka puasa karena ini memang waktunya kita udah belandang banget. Dan Bapak Ibu, belandang istilah bahasa Jawa ya. Nah, hari Senin salah satu trainer reality kita pun juga akan share
nama beliau Moana Arleta Danisworo, tapi saya suka manggilnya Celeta gitu ya. Beliau akan sharing Bapak Ibu dengan pengalaman beliau as a public speaking di bidangnya selama 25 tahun Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya Anda mendengarkan banyak siaran-siaran yang Anda nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi Anda pernah mendengar suara yang asik banget Bapak Ibu, maka Anda akan ketemu dengan wajah aslinya Bapak Ibu di Zoom kita di COC kita pada hari Senin nanti jam 16 sampai 17.30. Beliau akan share tentang apa? Tell the tale. The importance of storytelling in public speaking. Jadi gimana caranya sih pentingnya storytelling Bapak Ibu dalam sebuah public speaking. Termasuk Bapak Ibu kita sendiri pun juga di seri kami sangat mementingkan yang namanya gimana caranya memunculkan story kita. So Bapak Ibu, ini adalah materi-materi yang akan kita sampaikan dan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan untuk COC otomatis Bapak Ibu Anda bisa mengikutinya secara gratis, free. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Dan nah, mungkin kayaknya ini saatnya untuk menutup karena ini sudah jam. Sebelum tutup, boleh saya ngomong sesuatu Mbak Dian? Boleh Pak. Oke, guys, thank you semuanya udah support. Ini adalah terima kasih untuk SR telah menghadirkan saya untuk pertama kalinya saya bicara di teman-teman yang senior, begitu banyak yang senior. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Jika apa yang saya sharekan ini ada kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih buat teman-teman. Thank you so much Pak. Dan sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Dan tadi Pak Daniel sempat mau ngomong, tapi Pak Daniel waktunya sangat mepet sekali. So berkaitan dengan acara Pak Daniel, rasanya tadi saya juga kaget bisa tiba-tiba muncul di situ tampilan ininya Pak Daniel ya. Promonya Pak Daniel, so saya yakin Bapak Ibu sendiri sudah membaca promo beliau untuk acara beliau besok sore. Jangan lupa untuk ikuti. Bisa lanjut di grup Bapak Ibu buat para komet nantinya. Dan oke, mungkin itu saja dari kita pada sore hari ini. Pak Daniel sempat ngomong di chat, silahkan daftar ya ke nomor yang ada di sini. Catat baik-baik 0811 999 8621. Oke, Bapak Ibu ya. Sip. Ditunggu kehadiran Anda selalu. Kita mau foto bersama kah? Terima kasih Pak Simon. Terima kasih. Kita foto bersama dulu yuk. Kita foto bersama. Oke, ini sudah jam 6 lebih. Thank you, brother. Yuk, mari kita foto bersama ya. Dalam hitungan ketiga. Yuk, mari kita. Nah, itu thank you dari Pak Antoni Dio Martin. Boleh yuk, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Wah, Pak Simon paling ceria nih. Iya dong. Senang, lega semuanya. Oke, see you. Bisa ketemu nanti di platformnya Pak Daniel dan platform kita. Thank you. Pak Simon luar biasa, thank you. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Thank you, Pak Sandi. Kesehatan. Bye, saya ya.